Selamat pagi, Shalom. Apa kabar anak-anak ibu sekolah minggu? Sudah pada bangun belum? Cepat bangunnya ya, langsung mandi. Kemudian duduk yang rapi dengan baju yang cantik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa katekismus dan Alkitabnya juga dibawa. Oke, pagi ini kita akan mendengarkan lagu pujian dan juga cerita Alkitab. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sekolah Minggu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sampai pada hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, bahkan sukacita yang luar biasa. Karena kami bersyukur lewat YouTube channel Sekolah Minggu HKBP Air Molek, kami boleh bertemu kembali dan boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah YouTube channel kami. Peliharalah hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh beribadah. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu dalam beribadah. Biarlah lewat ibadah kami, iman kami semakin bertumbuh, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk ayat bulanan di bulan Oktober diambil dari Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai.
Demikian ayat bulanan kita. Dan ibu mohon kepada anak-anak ibu untuk menghafalkan ayat bulanan bulan Oktober. Dan jangan lupa dikirim videonya ke guru sekolah minggu yang kamu memiliki nomor WA. Nanti akan ada hadiah menarik. Ibu mintakan segera dikirim ya untuk bulan Oktober. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak ibu sekalian, untuk minggu yang ini hukum Taurat kita diambil dari hukum Taurat keempat. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Terlebih anak-anak sekolah minggu kembali boleh Tuhan bersekutu dan memuji dan memuliakan nama Tuhan sekalipun dari rumah kami masing-masing. Oleh karena itulah Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan sehingga kami boleh mengerti. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker. Baik, mari kita buka firman Tuhan bagi kita hari ini. Tertulis dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Ayo dibuka yuk, siapa yang duluan? Iya, Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Yuk mari kita baca secara bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia."
Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, coba siapa yang tahu Yesus itu siapa sih? Anak Allah, betul. Yesus adalah anak Allah. Jadi adik-adik, di sini ada sebuah cerita yang menarik sekali. Suatu kali Yesus mengajak muridnya, tapi nggak semua loh. Yesus mau mengajak mereka naik gunung ke atas. Coba siapa yang tahu siapa yang diajak Yesus? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Iya. Nah adik-adik, sesuatu yang luar biasa apa yang dilihat oleh 3 orang itu tentang Yesus. Murid-murid yang 3 itu melihat Yesus berpakaian berkimilauan, terang benderang. Tapi bukan hanya Yesus, ada 2 lagi malaikat Tuhan. Dan kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, yang datang itu adalah, coba lihat siapa? Musa dan Elia. Musa dan Elia datang ketika Yesus beserta murid-muridnya di atas gunung. Adik-adik, murid-muridnya sangat ketakutan melihat kisah yang mereka lihat itu. Mereka belum pernah melihat seperti itu sebelumnya. Bahkan dikatakan kabut datang menyelimuti mereka semua. Murid-muridnya semakin takut. Dan adik-adik, ketika semuanya itu berlalu, Petrus mengatakan kepada Yesus begini, "Baiklah Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa-apa yang dikatakannya itu. Adik-adik, bayangkan Petrus berkata demikian, padahal Petrus tidak memiliki peralatan untuk buat kemah. Enggak ada contohnya palu, apalagi paku. Tapi itulah niatnya Petrus, membuat kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Lalu adik-adik, jikalau kita pikir-pikir, kira-kira benar enggak ya permintaan daripada Petrus itu? Alkitab mengatakan Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Mengapa dikatakan tidak tahu apa yang dikatakannya itu? Sebab Yesus, Musa, Elia tempatnya tidak dibatasi oleh sesuatu atau tempat. Contohnya Pendeta Sihite tinggalnya di gereja. Bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan Musa dan Elia? Dalam nats ini, Yesus, Musa, dan Elia bukan di dunia tempatnya, tetapi mereka telah ada tempatnya bersama-sama dengan Bapa di sorga, bukan di dunia ini. Yesus tidak mau dibatasi oleh manusia. Demikian juga Musa dan Elia. Itulah mengapa Alkitab mengatakan Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Adik-adik, setelah demikian datanglah awan tadi seperti yang Amang bilang, menyelimuti mereka. Dan mereka sangat takut.
Coba adik-adik, waktu kalau ada asap tiba-tiba pekat sekali. Atau contohlah pada waktu malam lampu mati. Siapa yang takut? Ya ada yang takut. Ya, seperti itulah, tidak bisa melihat apa-apa karena mereka diselimuti oleh awan. Di dalam ketakutannya mereka itu adik-adik, datang suara. Demikian, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kupilih. Siapa itu adik-adik yang berbicara itu? Dia adalah Allah, Bapa. Bapa berkata, inilah anakku, menunjuk kepada Yesus. Tahu adik-adik ketika adik di mana Yesus dibaptis? Di Sungai Yordan. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, tiba-tiba datanglah hinggap seekor merpati dan ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, dalam sini juga yang kita baca ini juga datang lagi suara. Ya, tiba-tiba datanglah awan menyelimuti mereka dan mereka sangat takut, dan yang berbicara adalah Allah. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Allah menyuruh murid-muridnya untuk mendengarkan Yesus agar apa? Agar mereka mendapat keselamatan. Demikian juga kita adik-adik, kita terus dan semakin terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita mendengarkan Yesus, kita juga agar boleh mendapat keselamatan. Oleh karena itu adik-adik, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, teruslah memuji nama Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, biarlah Yesus boleh selalu hidup dan boleh tinggal di hati kita masing-masing, sehingga kita boleh mendapat keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Engkau mengajar kami Tuhan, agar biarlah juga Tuhan, Engkau Yesus boleh tinggal dalam setiap hati kami masing-masing. Sehingga Tuhan, biarlah hanya Engkau Yesus yang boleh kami dengarkan dalam hidup kami juga boleh mendapat keselamatan. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Kiranya juga Engkau juga yang selalu menjauhkan kami terlebih dari masa penyakit COVID-19 ini Tuhan, kami boleh bersuka cita hanya karena Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila putus asa dan letih lesu,
kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian kami, lewat doa kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh menjadi kesukaan bagi nama Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi pelita dan terang bagi kaki jalan kami. Urapi dan berkati kami Tuhan semuanya, anak-anak sekolah minggu, orang tua, guru-guru sekolah minggu, pendeta, dan sintua semuanya Tuhan. Berikan kami kesehatan, jagai kami khususnya pada saat ini Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, khususnya pandemi COVID. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami boleh tenang dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah YouTube channel Sekolah Minggu. Berkatilah ini Tuhan menjadi sarana bagi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.